Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jisya Danastiti dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai desain pembelajaran demi menuntaskan ujian akhir semester di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Bukan rahasia lagi bahwa desain pembelajaran adalah suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Tapi, desain pembelajaran apa sih? Desain pembelajaran menurut Reingold adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Kalau menurut Dick and Carey, desain pembelajaran itu adalah seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan pembelajaran yang terdiri atas analisis, desain, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi. Kalau menurut Ginn, desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang. Proses belajar ini mempunyai tahapan yang cukup runut dan panjang. Jadi bisa dibilang desain pembelajaran adalah seluruh rancangan atau prosedur pembelajaran yang meliputi langkah-langkah penganalisan, perencanaan, pengembangan, pengaplikasian, hingga evaluasi demi meningkatkan mutu belajar dan mencapai tujuan belajar. Untuk membuat desain pembelajaran, kita harus mempunyai 4 komponen penting. Yang pertama adalah peserta didik, tujuan, metode, lalu yang terakhir ada evaluasi. Peserta didik maksudnya adalah desain belajar ini perlu memperhatikan peserta didik dengan cara mengenal peserta didik dan kebutuhannya, sehingga menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses pembelajarannya. Kedua adalah tujuan. Dari kebutuhan yang telah dianalisis akan didapatkan rumusan tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran akan selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Keseluruhan desain pembelajaran akan berpusat pada komponen ini. Lalu yang ketiga adalah metode. Setelah ditentukannya tujuan, maka komponen proses adalah yang terpenting. Dalam proses pembelajaran, perlu ditentukan metode atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar, apakah sesuai dengan masa didik, lingkungan, kemampuan, tujuan, dan sebagainya. Pada komponen ini juga ditentukan apakah strategi dan media pembelajaran yang sesuai digunakan dalam pembelajaran kali ini. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Hasil belajar peserta didik atau evaluasi sangat perlu diperhatikan. Dari sinilah dapat diambil kesimpulan apakah pembelajaran berhasil mencapai tujuan, apa kekurangannya, dan sebagainya. Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari penilaian hasil belajar ketika menjawab soal-soal objektif dengan berbagai cara penilaian. 4 komponen inilah yang nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa model dalam menentukan atau membuat desain pembelajaran. Ada model CAM, Assure, EDI, dan sebagainya. Pembelajaran mempunyai karakteristik yang secara maksimal dapat memenuhi kebutuhan belajar. Yang pertama, desain pembelajaran punya karakteristik berpusat pada siswa, tertuang dalam teori belajar konstruktivistik dan kognitivisme. Desain pembelajaran ini mengharuskan agar pembelajaran berpusat pada peserta didik yang mempengaruhi konten pembelajaran, aktivitas, materi, dan fase belajar. Dengan menggunakan karakter ini, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik semakin menguat dan daya pemahamannya semakin dalam. Pengertian terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari semakin positif dan sikap peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan semakin berkembang. Lalu selanjutnya adalah berorientasi pada tujuan, tertuang dalam teori belajar behavioristik. Dalam karakteristik ini, tujuan pembelajaran seharusnya menjadi pijakan dasar terutama dalam mengembangkan materi, strategi, dan metode pembelajaran media serta evaluasinya. Tujuan pembelajaran ini juga dapat diarahkan pada jenis kemampuan dalam taksonomi pembelajaran yang mencakup 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran juga mempunyai karakteristik yang berfokus pada pengembangan. Hal ini tertuang dalam teori belajar humanistik. Desain ini berfokus pada upaya perbaikan untuk meningkatkan dan membuat peserta didik menjadi lebih baik dalam hal kualitas, nilai, dan kegunaan mereka. Desain pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik agar dapat menggunakan dan menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh serta mengakomodasi dan mengembangkan kinerja peserta didik. Hal itu agar pribadi peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam tujuan mengembangkan pembelajaran, desain pembelajaran bersifat empiris, yaitu mengumpulkan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan.
Data ini adalah hal terpenting dalam desain pembelajaran. Pengumpulan data dapat dimulai sejak analisis awal dan berlanjut pada saat tahap implementasi dan evaluasi. Data ini dapat digunakan untuk output atau umpan balik yang dapat menentukan ketepatan dan relevansi tujuan pembelajaran yang telah diajarkan. Hasilnya dapat dikembangkan untuk memperbaiki strategi atau media pembelajaran. Variasi desain pembelajaran selanjutnya adalah berfokus pada kerjasama atau uji tim. Desain pembelajaran mungkin saja dapat dibuat sendiri atau dilakukan sendiri dalam menyediakan sumber kerangka desain maupun sampai evaluasi. Namun pada kenyataannya, keterlibatan pihak lain dapat sangat dibutuhkan, sehingga menciptakan suatu produk desain pembelajaran yang lebih baik. Dalam hal ini dapat meminta bantuan kepada orang-orang ahli pada bidangnya. Misalnya, ingin membuat media pembelajaran IT, maka dapat minta bantuan kepada orang yang ahli IT sehingga produk desain atau media pembelajarannya lebih baik lagi. Dan terakhir adalah berfokus pada sistem. Sistem di sini maksudnya adalah seluruh rangkaian komponen yang berbeda fungsinya, berbeda karakteristiknya, namun dapat memperoleh tujuan yang dirumuskan di awal. Rumusan ini ditujukan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan terjadi seperti suatu sistem yang besar. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi jika ada perbaikan atau kesalahan atau kekurangan, maka seluruh komponen itu dapat ditinjau kembali. Demikianlah penjelasan dari desain pembelajaran mengenai pengertiannya, komponennya, dan karakteristiknya. Pada akhirnya, desain pembelajaran adalah suatu hal yang penting dalam pembelajaran karena dapat membuat pelajaran lebih efektif dan efisien, dan pembelajaran itu struktur, teratur, dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dan pembelajaran, mengembangkan sistem belajar mengajar itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.